Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafli Al-Ghifari dengan NPM 2022 43501501 dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Sentimen Review Produk Sandal Slop Dejavu pada platform Tokopedia menggunakan metode TF-IDF dengan perbandingan algoritma Naive Bayes dan Nearest Neighbor. Langsung saja, sebelum aplikasi digunakan, langkah pertama adalah membuka Visual Studio Code, kemudian membuka terminal pada folder project. Selanjutnya, saya akan mengaktifkan virtual environment-nya terlebih dahulu. Lalu masuk ke folder backend. Kemudian menjalankan backend menggunakan perintah berikut. Backend pada aplikasi ini dibangun menggunakan framework Flux yang berfungsi sebagai web service untuk menangani proses preprocessing, pembuatan TF-IDF, klasifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes dan Nearest Neighbor, serta pembuatan laporan hasil analisis. Apabila muncul informasi tersebut, berarti backend telah berhasil dijalankan. Selanjutnya, saya akan membuka terminal baru. Dan kita akan mengaktifkan virtual environment-nya kembali. Kemudian masuk ke folder frontend untuk menjalankan antarmuka aplikasi yang dibangun menggunakan Next.js. Jika sudah muncul informasi bahwa aplikasi berjalan pada localhost 3000 ini, berarti frontend telah berhasil dijalankan dan siap digunakan. Selanjutnya, saya akan membuka alamat tersebut melalui browser. Setelah backend dan frontend berhasil dijalankan, halaman pertama yang akan tampil adalah halaman beranda. Pada halaman ini, terdapat dua fitur utama, yaitu analisis satu ulasan dan analisis CSV. Fitur analisis satu ulasan digunakan untuk mengklasifikasikan satu ulasan secara langsung menggunakan algoritma yang dipilih pengguna. Sedangkan fitur analisis CSV digunakan untuk melakukan analisis terhadap banyak data ulasan dalam format CSV secara otomatis menggunakan kedua algoritma. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan fitur analisis satu ulasan. Nah, di sini pengguna akan memasukkan satu ulasan produk pada kolom yang tersedia. Sebagai contoh, saya akan mengambil ulasan yang ada di toko Dejavu. Kita coba memakai ulasan di bintang 1 terlebih dahulu. Nah, selanjutnya pengguna akan memilih algoritma yang akan digunakan. Pada contoh ini, saya akan menggunakan algoritma Naive Bayes terlebih dahulu. Lalu, kita menekan tombol analisis ulasan. Sistem terlebih dahulu melakukan preprocessing terhadap teks yang dimasukkan, kemudian menghitung bobot setiap kata menggunakan metode TF-IDF. Selanjutnya melakukan proses klasifikasi menggunakan algoritma yang dipilih. Setelah proses selesai, sistem menampilkan hasil klasifikasi. Pada contoh ini, sistem mengklasifikasikan ulasan tersebut sebagai sentimen positif. Selain hasil klasifikasi, aplikasi juga menampilkan keyword yang memiliki bobot TF-IDF terbesar, nilai bobot pada masing-masing keyword, serta hasil preprocessing sehingga pengguna dapat mengetahui bagaimana teks diproses sebelum dilakukan klasifikasi. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan fitur analisis CSV.
Di sini pengguna mengunggah dataset dalam format CSV yang berisi kumpulan ulasan produk. Di sini saya sudah menyiapkan datasetnya. Lalu setelah dataset berhasil dipilih, saya menekan tombol mulai analisis. Sistem kemudian menjalankan beberapa tahapan secara otomatis. Tahap pertama adalah pre-processing, yang terdiri dari pertama casefolding, yaitu mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil agar penulisan kata menjadi seragam. Kedua, cleaning, yaitu menghapus tanda baca, angka, simbol, URL, dan karakter yang tidak diperlukan. Ketiga, tokenizing, yaitu memisahkan kalimat menjadi kumpulan kata atau token. Keempat, stop word removal, yaitu menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting dalam proses analisis. Terakhir, stemming, yaitu mengubah setiap kata menjadi bentuk kata dasar menggunakan library sastrawi. Setelah proses pre-processing selesai, sistem melakukan pembobotan menggunakan metode TF-IDF untuk menentukan tingkat kepentingan setiap kata pada seluruh dokumen. Selanjutnya, sistem melakukan proses klasifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes, kemudian dilanjutkan dengan algoritma K-nearest neighbor. Setelah seluruh proses selesai, sistem akan menampilkan hasil analisis dalam bentuk dashboard. Dashboard pertama menampilkan hasil analisis menggunakan algoritma Naive Bayes. Pada dataset yang dianalisis, terdapat 1019 ulasan dengan hasil klasifikasi sebanyak 570 sentimen positif dan 449 sentimen negatif. Visualisasi hasil ditampilkan dalam bentuk diagram lingkaran dan diagram batang sehingga distribusi sentimen dapat dilihat dengan lebih mudah. Selanjutnya, saya beralih ke hasil analisis menggunakan algoritma K-nearest neighbor. Pada dataset yang sama, diperoleh hasil 478 sentimen positif dan 541 sentimen negatif. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun menggunakan dataset yang sama, kedua algoritma menghasilkan distribusi sentimen yang berbeda. Hal ini disebabkan karena masing-masing algoritma menggunakan mekanisme klasifikasi yang berbeda dalam menentukan kelas suatu ulasan. Selain itu, dashboard juga menampilkan word cloud yang memperlihatkan kata-kata yang sering muncul, tabel top keyword, serta tabel hasil klasifikasi seluruh ulasan yang dapat digunakan sebagai bahan analisis lebih lanjut. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan fitur print laporan. Dengan menekan tombol print laporan, aplikasi secara otomatis menghasilkan laporan hasil analisis dalam format PDF. Laporan ini memuat identitas laporan, ringkasan hasil analisis menggunakan algoritma Naive Bayes, hasil analisis menggunakan algoritma K-nearest neighbor, perbandingan hasil kedua algoritma, serta kesimpulan analisis. Laporan tersebut dapat disimpan maupun dicetak sebagai dokumentasi hasil analisis. Demikian demonstrasi aplikasi analisis sentimen review produk menggunakan metode TF-IDF dengan perbandingan algoritma Naive Bayes dan K-nearest neighbor. Semoga aplikasi yang telah dibangun dapat membantu proses analisis sentimen secara lebih cepat, mudah, dan efisien. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.